Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifatunisa Arfianto atau biasa dipanggil Nisa. Saya merupakan salah satu mahasiswi angkatan 2024 prodi D3 Bahasa Mandarin dengan nomor induk mahasiswa J0B024015. Saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Jati Diri Unsud yang telah dikirimkan oleh Madam Sandy. Yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan nilai pendidikan karakter yang dapat diimplementasikan sebagai seorang mahasiswa di sekitar kita, yaitu misalkan di teman, di keluarga, ataupun di lingkungan kampus serta masyarakat. Jadi, menurut saya, sebagai seorang mahasiswa, perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar, dikarenakan setiap individu mempunyai sudut pandang dan cara berpikirnya masing-masing. Contohnya, jika bersama teman, mungkin perbedaan pendapat saat misalkan hangout bareng atau makan bareng, perbedaan pendapat kayak semacamnya, oh makanan ini enak, tapi menurut saya makanan ini tidak enak, ya seperti itu. Kalau di keluarga mungkin sudut pandangnya perbedaan memilih jurusan, ya orang tua pengen anaknya jurusan ini tapi anaknya pengen jurusan ini, maksudnya orang tua pengen jurusan itu tapi anaknya malah pengen jurusan ini, misalkan manajemen malah berakhir di akuntansi gitu. Selanjutnya di lingkungan kampus, yaitu saat kita sedang melakukan pembelajaran di kampus, yaitu tentunya saat sedang berdiskusi, kita tentunya menemukan perbedaan pendapat saat melakukan hal tersebut. Contohnya saat seseorang sedang melakukan presentasi dan sedang membawakan sebuah kasus atau sebuah presentasi diskusi hasil kelompok, tentunya masing-masing teman-teman sendiri bisa memberikan sudut pandang yang berbeda atas kasus yang sama yang sedang dibawakan, seperti itu. Kalau di kalangan masyarakat tentunya saat pemilihan umum, perbedaan pendapatnya misalkan pilih nomor 1, pilih nomor 2, atau nomor 3. Oke, selanjutnya nilai karakter atau beberapa karakter pendidikan karakter yang bisa diimplementasikan, yaitu sesuai dengan kasus yang akan saya bawakan, itu adalah toleransi, sikap hormat, empati, tanggung jawab, dan juga integritas, kerjasama, dan juga keberanian dan keadilan. Oke, selanjutnya nomor 2. Jadi kasus yang saya bawakan adalah kasus bullying yang lagi sedang tren, yaitu kasus bullying di salah satu sekolah SMP di Kota Bogor. Selanjutnya, analisis kasus bullying di SMP Bogor berdasarkan artikel detik.com yang saya dapatkan di Google, yang saya cari di Google sumbernya. Yang pertama, ringkasan artikel dari detik.com yang terbit tanggal 14 Oktober 2024 berjudul Kasus Berakhir Damai Siswa SMP Bogor Pelaku Bullying Diskors Sekolah, menceritakan tentang kasus bullying yang terjadi di SMP Kota Bogor. Kasus ini melibatkan 3 siswa pelaku dan 1 siswa sebagai korban. Kedua, latar belakang dan masalah. Artikel tidak menjelaskan secara detail tentang latar belakang kasus bullying tersebut. Yang selanjutnya, masalah. Masalah yang terjadi adalah bullying verbal dan permasalahan yang dilakukan oleh 3
orang siswa kepada satu siswa, yaitu mereka melakukan pemalakan senilai uang 10.000. Apabila pelaku tidak memberikan uang 10.000, maka mereka mengancam akan memukul korban. Nomor 3 yaitu solusi dan dampak, yaitu ortu korban memaafkan pelaku dan tidak membawa ke jalur hukum. Jadi yang selanjutnya, pihak sekolah memberikan sanksi, yaitu 2 pelaku diskorsing dan diberikan surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya, dan 1 pelaku tidak diskors tapi diberikan surat peringatan. Selanjutnya, orang tua pelaku bersedia untuk mengganti uang yang diambil dari korban. Nah, selanjutnya, nilai pendidikan karakter yang ada pada kasus ini adalah menunjukkan kurangnya nilai pendidikan karakter pada pelaku bullying seperti empati, tidak mampu memahami dan merasakan apa yang dirasakan korban. Yang selanjutnya adalah hormat, yaitu pelaku tidak menghormati korban dan tidak memperlakukan korban dengan layak. Selanjutnya, tanggung jawab. Pelaku tidak bertanggung jawab atas tindakan melakukan bullying. Saat ditangkap tidak merasakan penyesalan. Selanjutnya, keselarasan latar belakang masalah dan solusi. Artikel tidak menjelaskan secara detail tentang latar belakang kasus ini, namun solusi yang diberikan oleh sekolah dan orang tua pelaku menunjukkan upaya untuk meningkatkan kesadaran yang dapat menjadi pelajaran dan pencegahan agar tidak bisa mengulangi perbuatannya. Membangun iklim sekolah positif, yaitu mediasi dan perdamaian antara korban dan pelaku, diharapkan dapat membangun iklim sekolah yang lebih kondusif. Meningkatkan komunikasi, jadi mediasi melibatkan orang tua korban dan pelaku, menunjukkan pentingnya komunikasi dan dalam menyelesaikan konflik. Selanjutnya, kesimpulan, kasus bullying di SMP Kota Bogor ini menunjukkan bahwa bullying masih menjadi masalah yang serius di lingkungan sekolah. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa solusi damai dan restoratif justice dapat menjadi jalan keluar yang efektif untuk menyelesaikan konflik. Penting bagi sekolah, orang tua, masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya sekolah yang positif dan mengajarkan nilai pendidikan karakter kepada siswa. Sekian, terima kasih. Itulah jawaban pertanyaan ataupun soal UTS ujian tengah semester mata kuliah Jati Diri Unsud. Maaf apabila ada kurangnya. Sekian, terima kasih.